Halo Sobat Javanika semuanya, pasti udah pada tahu kan kalau KTJ mau ngeluarin buku baru, judulnya Setan-Setan Menggugat. Bisa PO-nya di mana Om infonya Om? PO-nya dapat diikuti di sosial media Kisah Tanah Jawa dan Gagas Media. Dan bagi teman-teman, ini bukunya satu pasang, jadi ada Setan-Setan Menggugat dan kakaknya yaitu Sihir Mesir di Tanah Jawa. Jadi harus memiliki satu pasangan buku ini agar ceritanya tidak ketinggalan dan juga menjadi satu paket yang terpadu. Betul sekali. Mbah Pangsul pulang mbah. Ini apa kasihan anaknya gitu. Enggak, aku minta satu nyawa. Wah, Nah, yang mau loh, ini nyawa apa? Aku bingung. Ya nyawa anak ini. Si Gundul itu mau dibawa katanya gitu. Wah. Nah, dari situ langsung si Gundul ini lemes, Mas. Om, lemes, batuk-batuk. Tapi yang tak lihat pas kan bisa pakai senter itu. Aku nggak tahu ya, entah itu mulutnya yang berdarah atau itu darahnya itu keluar dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kali ini bertemu lagi dengan kami di sesi obrolan santai dan saya serta Mbak Noven tentunya tidak sendiri. Kita bersama teman yang lagi-lagi spesial nih Mbak Noven. iya betul sekali. Kali ini saya dan Om Ho ditemani oleh Mas Wira. Mas Wira boleh memperkenalkan diri ke Sobat Javanika dulu? Perkenalkan, nama saya Wira, biasa dipanggil Wiro. Terus domisili saya di Kalasan. Kegiatan sehari-hari apa? Kegiatan sehari-hari ada usaha di rumah, punyanya istri sih sebenarnya, studio foto. Terus kalau tiap Jumat saya ngajar gambar di SD. Oke, jadi Mas Wira ini guru gambar juga ya? Bukan guru sih Mbak, lebih tepatnya mungkin apa ya? Ya pendamping lah. Oke, pendamping untuk menggambar. Iya. Oke, tapi Mas Wira sendiri asli Jogja? Bapak asli Jogja, ibu Magelang. Tapi saya lahirnya di Irian. Jauh ya? Pindah-pindah tugas dulu dari Eyang sampai akhirnya tahun 2000 itu bapak sakit terus pulang ke Jogja. Oke, baiklah. Nah, tadi sempat ngobrol-ngobrol bentar nih sama Mas Wiro. Ternyata Mas Wiro ini punya ketertarikan tersendiri terhadap hal metafisik ya Mas ya. Dan itu juga yang mengarahkan dan membawa Mas Wiro ke pengalaman-pengalaman metafisik dan spiritual. Benar nggak? Awalnya tuh malah nganu sih Mbak, nggak sengaja. Jadi seingat saya itu waktu saya masih tinggal di Irian di daerah Serui. Nah itu ibu tuh pengen mudik ke Magelang ya. Waktu itu saya sekitar umur 5-6 tahunan kalau nggak salah. Nah itu pulanglah ke desa saya, di desa ibu saya di Magelang itu. Nah terus pengalaman pertama saya melihat sosok Bagor Kunjung istilahnya. Candy Ghost Mas. Candy Ghost. Bagor Kunjung. Poci ya? Poci ya. Iya. Nah itu, nah di desa tahun 90-an pertengahan lah. Nah itu ya kalau jam 7, jam 8, jam 9 kan biasanya udah pada tutupan. Ya. Di tutupan ya biasa kan istilahnya ada momok gitu. Nah kok nggak tahu waktu itu seingat saya tuh main di depan pintu rumah, dan seingat saya itu sepi nggak ada orang, cuman hanya saya mainan di depan pintu rumah, ya kayak anak kecil gini. Nah terus sekitar 200 meter lah dari rumah saya di arah
kayaknya barat ya, barat. Dan rumah lurus banget itu juga udah ada mentok ada rumah. Nah, ini rumah, ini saya, ini rumah. Nah, di rumah ini itu tuh ada lampu yang menyorot ke bawah. Dan itu waktu itu padang banget, ya, terang banget. Nah, saya nggak tahu kenapa saya fokus ngeliatin ke sana, tiba-tiba, nah dari sini ini rumahnya, terus di sini tuh ada jalan turunan gini, jadi naik, ini turun lagi. Nah di situ saya ngeliat yaitu Bagor Kuncung atau Poci itu lewat, dan saya ngelihatnya itu bener apa ya? Ya mungkin ada yang bilang kalau apa nggak, yang namanya hantu tuh nggak nginjek tanah. Tapi saya ngelihatnya itu kok ya dia melompat di bawah sinar lampu itu, dan itu jelas banget dan itu sampai tertanam di memori saya sampai hari ini. Itu makanya saya paling apa ya, pertama ya yang saya lihat, dan itu yang sangat mengganggu saya sih ya, walaupun mungkin ada yang bilang bentuknya lucu atau gimana. Lucu dari mana? Itu umur berapa Mas ngeliatnya? Ya sekitar 5-6 tahunan. Oh berarti ya masih cukup kecil, dan itu wayah-wayah sensitif ya Om ya? Oke, tapi nah ini jadi kepikiran aku karena Mas Wiro tadi bilang kalau orang kan sukanya bilang kalau hantu tuh nggak napak tanah. Itu bener nggak atau hanya mitos? Ya, kalau dalam kasus ini dia solid tuh Mbak, udah masuk ke dimensi kita. Gitu. Ya saya nggak menutup kemungkinan, apakah kadang kan gini ya, kalau kita sedang di jalan ada yang menyamar menjadi hantu untuk menakuti, untuk tujuannya kriminal, itu juga kadang ada. Tiba-tiba diletakkan sosok yang menyerupai pocong, kemudian kita berhenti, terus kita maaf ya kita dirampok gitu, itu bisa. Tapi jika kita ngelihatnya di dalam ranah metafisik, biasanya kalau terlihat dan bisa napak tanah, itu berarti entitasnya sudah solid. Iya itu solid banget. Benar-benar bulat gitu loh Mas. Nggak yang transparan atau apa. Jadi yang disampaikan yang dilihat Mas Wira ini mereka yang masuk ke dimensi kita. Jadi tentunya bisa napak tanah tuh. Tapi kalau yang masih bentuknya transparan atau hanya bisa dilihat secara mata batin, itu nggak napak. Itu bukan mitos, itu real nyata. Oke. Berarti kedua fakta tersebut sama-sama benar ya Om ya? Iya, sama-sama benar. Gitu. Napak dan tidak napak tergantung kesolidan dan apa ya, mungkin persentase si sosok itu di dimensi kita. Iya. Oh, baiklah. Oke, balik lagi ke Mas Wiro nih. Itu kan tadi pengalaman pertama melihat sosok astral. Setelah itu apa yang mungkin merubah Mas Wiro sendiri pada akhirnya sampai tertarik ke hal metafisik? Ada, nggak tahu ya, mungkin apakah saya ada bawaan entah dari buyut atau apa, cuman saya merasakan sesuatu itu waktu merasa aneh pada diri saya. Itu sekitar tahun berapa ya, saya lupa, cuman saya waktu itu masih kelas 1 SMP. Jadi ini mungkin apa ya, ya percaya nggak percaya Mbak, karena itu pengalaman saya sendiri sih. Jadi saya ngimpi di mimpi itu keluarga itu pada datang. Nah terus di mimpi itu yang saya ingat adalah Bude, kakaknya bapak, itu di mimpi bilang kayak gini, Le, tolong ambilkan kalau nggak salah sisir apa ya, sisir. Nah terus gini, di mana? Saya kan tanya di mana? Itu ada di koper atas. Oke, ya tak ambilkan. Terus, setelah itu saya nggak ingat dan bangun. Nah setelah itu pas ya masih kelas 1, itu sebelum kelas 1 deh, kayaknya masih SD kalau nggak salah. Nah kelas 1 SMP itu kan bapak meninggal, bapak nggak ada, meninggal, terus keluarga itu pada datang. Nah itu waktu itu pas datang itu saya nggak sadar, cuman sadarnya ketika Bude itu nyuruh saya, Bude, tolong ambilkan sisir. Terus aku langsung matek, loh kok kayak di mimpiku. Nah sebelum aku tanya sisirnya di mana, aku udah jawab sisirnya di koper. Iya. Itu, nah itu langsung kayak, loh ini ada yang janggal waktu itu, yang janggal pada diri saya, ataukah memang saya dikasih tahu atau gimana, saya nggak paham. Cuman ya itu saya merasa
janggal. Cuman saya nggak kepikiran nganu banget sih, maksudnya jadi overthinking gitu nggak. Cuman oh ya udahlah, mungkin kebetulan atau mungkin kan ada yang bilang deja vu atau gimana. Itu. Terus berjalannya waktu udah nggak pernah ketemu hal-hal sama kayak gitu. Nah kok dilalai ini udah lulus SMA. Kebetulan saya tinggal waktu itu sama ibu sama mbah. Ya. Itu kan bapak udah nggak ada nih. Itu saya lulus SMA sekitar tahun 2011. Nah itu si mbah itu saya nggak ngerti ya, apakah ini mungkin berpengaruh karena saya dengan si mbah itu memang dimomong dari kecil apa gimana, jadi kan ikatan batin juga kuat. Ya. Nah, si mbah tuh sakit, kebetulan sakit. Mbah aku dipijeti awak kan memang masuk angin dia. Aku asal mijetin kan karena saya nggak pernah belajar apa sekolah pijet itu nggak pernah ya. Saya cuma asal mijetin aja, udah langsung lihat sehari mbak. Wah aku dipijeti, kowe langsung mari ya cocok berarti. Aku cuma langsung aku beberapa kali mengalami hal yang langsung matek di batin ini. Apakah kebetulan atau mungkin ada sesuatu di dalam diri saya? Enggak, akhirnya kan waktu itu memang sudah kebetulan background saya kan saya senang berkesenian, terutama awal-awal itu ya tahun 2010 itu di teater itu. Nah akhirnya kan, di lingkungan teater itu kebetulan saya nggak tahu kenapa dipertemukan dengan seorang seniman-seniman yang nyon sewu dia memang apa ya sangat nggak tahu ya mendalami atau enggak, cuman pembahasannya itu selalu ke arah yang berbau-bau Jawa dan itu mistik. Nah dari itu akhirnya saya coba apa ya, bukannya belajar tapi lebih menggali diri sih. Sebenarnya apakah yang pas kejadiannya bapak sama akhirnya si mbak tak pijet langsung sembuh itu ini sebenarnya apakah itu kebetulan ataukah memang ada sesuatu pada diri saya? Itu sampai hari ini pun terus terang saya masih banyak pertanyaan sampai hari ini sih. Oke. Berarti kalau ini apa ya Om? Bagaimana kita menyebut Mas Wiro saat itu? Apakah peka atau gimana? Karena kan bisa kita bilang mendapat vision dari mimpi tadi sama menyembuhkan. Iya, kalau usia masih kurang dari 7 tahun itu sebenarnya udah umum ya, semua anak itu tahu, tapi tentunya menyikapinya yang berbeda-beda. Kalau dia memang memiliki bekal kemampuan indera keenam, pasti menanggapinya nyaman dengan hal ini gitu. Atau bahkan entitas-entitas yang nongol atau yang nampak itu solid seperti itu. Karena penyerapan energinya tentunya lebih besar. Berbeda ketika usia 7 tahun ke atas kemudian lupa ataupun tidak bisa melihat, itu berarti hanya pekanya waktu kecil gitu. Nah dalam kasus ini ya seperti sampaian Mas Wira tadi, saya kan menyemak ya, memang ada pendampingan dari para leluhurnya gitu secara korin ya, itu nempel di badan. Jadi ketika tadi menyembuhkan orang secara tidak langsung memijat yang tidak pernah belajar, kemudian pijatannya ini lebih mengarah ke kesehatan, itu hanya ragamu yang dipinjam Mas. Jadi dengan perantara tanganmu itu yang bisa meneruskan ini energi itu gitu. Gitu yang saya tangkap, termasuk terkadang komunikasi yang tanpa sadar dengan entitas yang ada, atau waktu tidur kemudian serasa melayang kemana gitu, mengalami satu perjalanan spiritual, melihat bertemu ataupun sekedar berkomunikasi, dan waktu terbangun itu ingat. Berarti jenengan pernah mengalami perjalanan spiritual di sini, termasuk ada entitas-entitas yang berasal dari simbah-simbahnya dulu itu yang membantu. Ketika misal kayak Mas tiba-tiba bisa ngelihat menerawang, menjadi penyembuhan, atau melihat entitas yang tidak kelihatan, jadi dipinjam sementara raga. Itu berasal dari korin atau kodam yang membantumu gitu. Tapi bukan perewangan, tapi ini memang datang karena berasal dari aliran darah. Jadi sifatnya natural, alami gitu. Dari leluhur gitu. Iya, dari kakek neneknya ke atas lah, mbah-mbah dulu gitu. Ya mungkin maaf ya memiliki
pegangan tertentu ketika beliau sudah wafat, ini nurun ke cucunya. Tapi secara otomatis karena ingin menjaga terus anak keturunannya gitu. Kemampuan-kemampuan atau residual memori yang pernah ada itu melekat di Mas Wira sekarang. Gitu. Ya. Oke, berarti ya bisa dibilang ketika kecil itu Mas Wiro ini menjadi media perantaranya lah. Iya, menjadi perantara atau dipinjam raganya. Gitu. Dan ya mungkin aktivasinya saat itu apa ya nggak bisa kita bilang random juga, tapi pada saat memang yang krusial aja kali ya Om. Iya, ketika dibutuhkan atau ketika sedang ada ancaman. Ya, mereka aktif nonton nggih. Aktif ya. Misal nyun sewu Mas Wira mete di jalan jatuh itu ya, tapi badannya utuh gitu, nggak kena apa-apa, nggak luka sama sekali. Nyon sewu kayaknya saya pernah mengalami itu, hampir sih. Itu mungkin tak ceritakan nanti. Iya, soalnya ada gambaran sekilas ke belakangmu, Mas. Tadi yang disampaikan ke saya. Jadi ini lebih untuk menekankan gitu. Jadi pernah mengalami ini, pernah membantu orang kasusnya seperti ini, atau jenengan sendiri memiliki satu visi yang melihat bahkan menilai seseorang ini benar salah yang mana intuisinya jalan. Ya, itu jadi bukan bisikan gaib tapi intuisi. Intuisi itu berasal dari mana? Pendampingan dari para leluhurnya. Itu Mas yang tadi saya sekilas dapat bayang dari jenengan itu seperti itu Mas. Oke, nah menindaklanjuti tadi Mas Wiro ini kan asalnya bisa dibilang dari Magelang juga ya Mas? Ya dari Ibu Sisi Dara. Ibu, Itu kan itu pasti sering main ke sana juga toh karena deket juga Jogja Magelang nih. Ya sering sih, sering. Nah katanya Mas Wiro ini tempat tinggalnya itu desanya namanya unik, maksudnya desanya unik karena penamaannya itu didasarkan pada sebuah kisah masa lalu ya Mas ya? Mungkin bisa dibilang ini kemarin saya sharing-sharing dengan Mas Tata juga urban legend, tapi saya nggak tahu aslinya kayak gimana. Cuman salah satu saudara saya bilang, kamu tahu nggak nama desa ini tuh kenapa dinamakan Pending? Jadi yang tak telaah lagi, oh iya ya, Pending itu kan artinya perut, terus nggeger itu kan artinya kan punggung. Terus ada yang namanya Sindas. Nah, Sindas itu katanya kepala. Nah, itu ya ternyata cocok juga dengan apa yang diomongkan saya ngobrol sama Mas Tata karena sama-sama Magelangnya. Iya, katanya tuh dulu tuh ada begal atau perampok gitu nggih, saya nggak tahu. Cuman intinya yaitu karena dia punya ilmu nyon saya mungkin apa ya rawan ronta atau pancasona lah istilahnya ada di pewayangan. Nah itu akhirnya kepalanya yang ini ditimbun di sini, terus jadi desa ini. Nah yang geger di sini jadi desa ini. Nah, akhirnya di punya saya itu yang penting itu. Dan mitosnya dan urban legendnya sih seperti itu. Cuman memang masa-masa kecil saya di sana pun saya bisa dibilang sering sih Mbak, kayak ngelihat kayak celorot, apa nggak tahu apa warna putih sih warna putih, entah itu pulung apa sampai waktu itu kan saya salah satu anak kecil sama saudara-saudara saya banyak, hampir satu kampung, satu desa memang saudara sih. Nah, itu main sama saudara-saudara saya sekitar ya udah setelah maghrib gitu, main di luar rumah itu udah kebiasaan sih kalau pas hari libur gitu. Ngelihat itu kan masuk, pulung-pulung akhirnya ngejar, tapi karena mungkin jauh banget ya, jauh banget akhirnya wah ya udahlah tinggal. Itu pengalaman ya, salah satu pengalaman yang saya di Magelang. Terus pernah itu kayaknya pas nganu sih, ini kejadian pas saya udah lulus SMA. Nah itu saya kan tadi ngomong berkesenian, lingkungan saya berkesenian. Nah suatu ketika siang-siang itu yang nggak ada angin, nggak ada hujan, aku pulang. Jadi gini, sebelum tak ceritain, jadi desaku itu bisa dibilang terpencil, tapi bisa dibilang juga dekat dengan kota dekat dengan kota. Nah, tapi apa ya? Ini desa di kanan kiri depan belakang itu
sawah dan kebun-kebun gitu. Ya. Jadi ada 2 jalur juga sih kalau mau menuju ke desaku itu. Yang jalur pertama ini bisa dilewati mobil, itu tapi deket-deket sawah. Nah, jalur yang yang di belakang desa ini tuh kayak jalur setapak gitu, tapi setapaknya tuh bisa untuk 2 motor. Ya lumayan kecil sih. Papasan gitu? Masih bisa. Iya. Dan yang paling serem kalau menurut saya sih yang jalur yang belakang. Walaupun itu sebenarnya tiap hari dilewati orang. Bisa dibilang jalur alternatif kalau pengen kerja atau ke kota. Itu di situ lebih dekat daripada kita harus memutar yang jalur utama, yang jalur yang besar gitu. Nah, kejadiannya itu ya kebetulan saya lewat. Jadi jalurnya ke bawah gini, set. Nah, di sini kan udah ada kali. Di sini kali. Nah, di sini tuh kuburan, termasuk bapak saya dimakamkan di sini. Nah, ini jembatan, Das. Itu pada siang hari saya ya istilahnya silaturahmi lah sama Pak D sama saudara-saudara di situ. Nah, itu terus kebetulan saya ketemu sama salah satu anak Pak D-ku. Panggil aja Gundul ya, memang panggilannya memang Gundul sih. Harapannya Gundul. Tanya, siang, Dul, kowe arep nang endi? Aku arep neng anu ya main ke desa lain. Oh ya wes, arep ngopo kowe arep mendem to tak ono iki. Ya ngono kae lah. Karena memang udah tabiatnya sih sering kayak gitu kayak ya. Nah, waktu malam pas setelah itu pas malam hari, nah itu aku di rumahnya Pak D itu lagi nonton film ngopi sambil merokok gitu. Nah, sekitar jam 9 atau jam 10 lah, tiba-tiba aku tuh denger kayak ada suara cewek ketawa tapi banter banget tuh, keras banget suaranya. Nah, tak kira itu suaranya tetanggaku. Paling cuma tetangga. Nah, tiba-tiba ada ya salah satu anak ya panggil aja namanya Al. Al. Itu pasti ada belakangnya, cuman aku manggilnya Al. Iya, Al. Itu dodok-dodok pintu. Manggil Pak D-ku. Pak D. Loh, kenapa Al? Si Gundul kenapa? Anu yang guyang-guyu dhewe ra cetha ngono kae dan langsung loh, berarti suara yang tadi itu suaranya Gundul. Si Gundul itu akhirnya sekeluarga dari Pak D itu dari Pak D, Bude sama adik-adiknya si Gundul itu keluar. Adik-adiknya Gundul sih keluar langsung. Nah, tiba-tiba pas keluar gini beda kan ada gang-gang tuh. Nah, ini di gang sebelah. Di gang sebelah itu tahu-tahu si Gundul ini dia tuh udah dengan posisi aku nggak tahu ya. Bisa dibilang kayak posisi penari gitu. Posisi penari, gagahan gini. Dia tuh kayak apa ya? Jengkeng mungkin ya, bersinggung atau jengkeng gitu. Yang kaki kiri tuh kalau nggak salah ya, seingat saya itu kaki kiri tuh yang ini napak tanah, kaki kiri yang telapaknya ini. Nah, yang kaki kanan ini dengkulnya yang napak tanah. Dengan posisi dia nangis tapi semi ketawa gitu. Nah, tahu-tahu terus Pak Dewu kan marah. Makanya nek mabuk ki aja kepolen gitu. Tapi tiba-tiba dia langsung ngamuk, si Gundul ngamuk. Ini pakai bahasa Jawa ya kayak gini. Lah, aku ki salah opo? Kok uang tego-tegone ngerusak omahku? Padahal aku kira aku nopo-nopo. Salah kuwi opo? Loh, langsung memang agak sayup-sayup saya mendengarnya tuh itu kok kayak suara cewek. Tapi nggak tahu ya, cuman saya ngerasanya itu suara cewek. Intinya dia marah-marah nggak terima. Tiba-tiba dia ngomong, aku tuh nyari yang namanya M. Loh, M ini ngopo? Loh, si M kenapa ya? Intinya aku nggak terima kalau rumahku dihancurin.
wong aku nggak salah apa-apa, aku di situ kayaknya seingatku dia bilang aku di situ jaga kok. Jaga kok. Lah akhirnya wah pada bingung kan. Dan apa ya? Yo capek juga sih, mungkin kayak ngurusin orang kesurupan ternyata yo kayak pawang jadilan Om. Jadi wah sebenarnya capek juga ya kayak gini ya. Walaupun saya cuman ngelamun tok, cuman ternyata kesel juga. Nah akhirnya kan panggilin Pak Ustadz didodong rumah pada waktu itu udah sekitar jam 10 jam 11-an kalau nggak salah guys. Jam 11-an terus panggilin Pak ini yang ya memang aktivis di masjid sih. Aktivis di masjid, adzan gitu. Panggilin. Deg-deg. Pak. Loh kenapa kok malam-malam datang ini apa si Gundul nganu kesambet gitu kesurupan gitu. Lah terus hubungannya sama aku apa? Cuman memang Pak Ustadz ini memang dia nggak punya apa ya kelebihan sih Om, nggak ngerti hal-hal kayak gitu ya, ngertinya ya kerja ngaji dah gitu aja tiap harinya kayak gitu. Kan dia udah bilang aku tuh nggak bisa apa-apa. Tapi akhirnya dipaksa sama ya nyuwun tolonglah diajak ngobrol, ini udah bener-bener capek dan ini susah banget. Akhirnya ya wes lah aku tak keluar. Terus ikut akhirnya si Pak Ustadz ini ngomong pripun Mbah. Intinya si Mbah ini yang masuk ke si Gundul ini ngomong aku ki ora terima. Jadi intinya omongan itu yang dia tidak terima karena rumahnya dihancurkan itu berulang kali. Dengarnya aja kok capek gitu loh. Akhirnya ini gimana ya? Akhirnya karena udah kayak klimaks gitu ya, udah dibilangin Mbah langsung pulang Mbah. Ini apa kasihan anaknya gitu. Enggak, aku minta 1 nyawa. Wah, nah yang mau ini nyawa apa? Aku bingung. Ya nyawa anak ini, si Gundul itu mau dibawa katanya gitu. Wah, akhirnya wis iki mentok. Akhirnya si Al ini sebenarnya juga masih saudara sih. Masih saudara. Al, sekarang kamu bangunin Mbah J. Memang simbah sih. Sesepuh di sana hitungannya. Ya enggak sesepuh juga, cuman memang nyon sewu dia memang ada keahlian lah seperti itu. Wes mentok dia carane kamu manggil simbahmu. Kalau lagi tur di bank. Akhirnya si Al manggil apa? Simbah itu. Simbah akhirnya panggil dengan yo si Al ini juga dimarahin, makanya kalau kamu tuh jangan kerjanya mabuk terus gitu. Akhirnya kesambet juga loh. Nggak tahu ya, semua pada diam, tiba-tiba si Mbah J ini langsung tangannya gini. Seingat saya ya Om, saya agak lamat-lamat dia gini. Nah langsung si Gundul ini reaktif dengan posisi gagahan, nggak tahu ya itu posisi penari atau perang gitu loh, reaktif loh. Siapa kamu? Dengan suara yang teriak keras itu, siapa kamu? Kamu nantang aku toh. Langsung tiba-tiba Simbah agak mundur, pas akhirnya Simbah J ini cuma bilang, dah aku tak pulang dulu, nanti tak beres sendiri. Lah kan dia posisi masih si Gundul ini masih kemasukan dan Simbah cuma bilang, ya aku tak pulang dulu nanti beres. Hah? Lho iki piye Mbah? Iki urung mari ya, belum sembuh. Dah tak pulang dulu. Tiba-tiba ya teman-teman di situ hopeless. Terus ini nalanginya gimana kalau kayak gini? Nah si Gundul ini cuman ketawa hihihi dan itu selama kurang lebih 5-10 menit lah Mbak. Akhirnya wah hopeless lah aku. Duduk, saudara-saudaraku juga pada duduk. Nah tahu-tahu mungkin pas Leno ki apa bahasa Indonesia Mbak? Leno tuh apa Om? Oh lengah. Terlena. Iya. Itu aku lagi duduk, nah tiba-tiba si Gundul iki teriak. Yo bocah iki tak gowo, langsung lari dan larinya itu kayak bayangan Om, setengah lari tapi kayak setengah terbang. Iya. Tapi anehnya lagi yang tak tangkap ya bahkan si L bukan Al ya. Jadi yang ngejar ini ada aku sama si L juga. Si L ini beda lagi. Dan dia tuh
dia tuh ngelihat kalau si gundul ini itu larinya yang kaki kiri itu pakai Telapak kaki. Nah, tapi yang satunya ini pakai dengkul larinya. Oh, gitu. Padahal kalau lantai kan ya keras ya, keras dan itu udah semenan waktu itu dan dia lari cepet banget. Tapi dengan gaya yang apa ya, pincang gitu, tapi bisa cepet gesik banget. Dan loh, aku cuma kayak ngeliat bayangan cepet banget gitu loh dia. Langsung kejar, jadi semua pada kejar. Nah ternyata yang paling larinya paling cepet itu si L ini. Nah, aku kan nggak bisa lari mbak, aku cuma gitu. Nah pas menuju ke belakang gini, ini ada tangga menuju turunan gitu. Dia tuh katanya si L itu tuh nggak napak di tangga ini, tapi langsung mencolot, lompat kayak langsung ngeloncat. Dan itu ya bayangin dengkul langsung, nek kita jatuh dari situ ya tangga gini, nek logikanya kan ya paling minimal tempurungnya hancur. Nah, itu takis mbak, masih lari lagi, terus ada tangga yang kedua, itu pun dia masih lompat. Sampai akhirnya di jembatan yang di sungai yang tak ceritain tadi, yang jalurnya itu memang jalur alternatif kalau mau ke kota itu sampai jembatan sini. Nah si L ini udah nyampe di bibir bibir jembatan gini. Nah ngelihat kalau si gundul ini dia tuh kan kalau di jembatan kanan kirinya itu pasti ada pegangan gitu. Dan itu memang jembatannya agak gede, udah modern lah. Kemudian si L itu melihat, ini menurut kesaksiannya si L, si gundul ini dia tuh ngelompat ke sungainya itu nggak pegangan. Padahal ya tinggiku sekitar 168, 169 lah. Itu tuh segini ku. Pegangannya ya? Pegangannya itu. Nah logikanya orang mau ngumpat pasti otomatis kan pegangan dulu baru dia ngumpat. Nah ini enggak, dia lari langsung loncat. Nah itu sampai biur gini. Nah itu bener dari jembatan sampai air itu ada sekitar 8, 9, 10 meter. Itu soalnya aku buktiin sendiri. Terjun aku pernah, maksudnya zaman kecilku tuh sering mandi di sungai itu, dan aku buktiin kalau aku anjlok itu ya sekitar 10 meter. Itu baru sampai di atas airnya, belum di bawahnya. Dasarnya mas, sedalam apa mas itu? Kalau di airnya itu kayaknya sekitar 4-5 meter. Itu soalnya aku yang waktu kecil aku kan anjlok ya, loncat itu pernah, karena waktu itu kan posisi badanku memang udah gendut ya, jadi langsung sampai ke bawah. Blus gitu. Dalamnya sampai berapa mas saat itu? Ya sekitar 4-5 meter lah. Dalam banget loh, gini. Lah ya makanya. Iya. Sekitar dulu, dan kakiku tuh udah waktu dasar. Udah sampai dasar. Terus naiknya mumbul lagi? Mumbul lagi gini. Renang? Bisa renang. Oh iya. Nah, terus kan pas si gundul itu udah nyemplung, udah nyemplung kok ndilane dia kan kemambang gini. Maksudnya apa ya? Terapung. Terapung. sorry medok ya, Bang. Enggak apa-apa, Mas. Terus si L tuh tak suruh kan, karena aku udah lama nggak anjlok di situ. Akhirnya si L korban apa-apa lah. Kowe nyemplung piye carane cah kuwi slamet ta. Ya dia nyemplung juga. Dan akhirnya ya untung nggak jauh banget lah sama dia jatuh posisinya. Akhirnya sama si L ditarik ke pinggiran gitu. Tapi dengan dia masih meraung-raung kayak gini. Nggak bisa, intinya anak ini tak jadikan tumbangku, kalian harus menggantinya. Tapi sampai ditarik-tarik dia pun tetap pertama nggak mau jalan. Akhirnya sama si adiknya si gundul kan juga ikut waktu itu. Si gundul yang kesurupan ini ikut, namanya panggil aja Bambang. Bambang ini nggak tahu ya, dia punya ilmu jatilan apa gimana, tahu-tahu dia megang hidungnya kayak gini, tek kayak gitu. Aku tanya langsung refleks, iki ilmu jadilan ngene iki, Pak. Ya nek kesurupan yang ngene iki ben nurut, dipegang hidungnya. Terus tapi jalannya tuh udah enggak presisi gitu.
tetap presisi, tapi kan kalau yang tadi kan kaki kiri kan pakai tapak ke tanah. Nah, kalau yang terus yang ini kan napak dengkulnya napak tanah. Kalau ini udah berangkang. Oh, kayak merayap gitu. Merayap gini. Merayap. Terus loh, kok beda meneh kan iki sing mlebu ki piro sih kan aku bingung. Iya. Ngono ae sih. Terus ya tetap nurut kan setelah di hidungnya dipegang gini langsung. Tapi dengan ngomel-ngomel naik ke atas itu, naik ke jalan yang setapak itu dengan ngomel-ngomel, ya intinya anak ini aku nggak terima. Tapi dia tetap jalan aja. Pas di jalan setapak itu yang kalau ke kiri itu ke desaku, kalau ke kanan itu di pohon yang ditebang rumahnya, maksudnya rumahnya yang ditebang itu dia jalan dengan merangkak. Loh, kok beda meneh. Nah, dia jalan itu sambil nangis senterap gitu. Nah, terus pas mau perjalanan ke pohon, aku nggak tahu ya namanya pohon itu, kayaknya memang disakralkan sih, nggak tahu. Tapi nggak disajeni juga sih cuman memang ada urban legend kalau itu memang angker lah, ada penunggunya gitu. Cuman nggak begitu jelas sih aku dengernya. Nah, perjalanannya itu kan tadi aku bilang di sini jalan setapaknya, di sini sungainya, nah di sini kan ada kuburannya. Kuburan di situ, nggak tahu kenapa aku langsung refleks ke kanan gini. Aku ngelihat kayak nggak tahu apakah itu hanya bola atau kepala ya. Kalau feelingku kok kayak kepala, cuman itu tuh kayak api warnanya hijau gelap om. Api warnanya hijau gelap loh. Aku jawel si bang, itu kok ada api warnanya hijau itu apa, cuman Bambang kayaknya nggak ngerespon gitu loh mas. Nah akhirnya sampailah di tempat tinggal yang masukin gundul ini, dia masih marah-marah kayak gitu, terus dia madep ke arah kuburan di yang dia lihat sih ini kuburan, terus ada yang apa kayak obor warna hijau yang tadi aku bilang. Pak Kiai, loh, ini ngomong karo sopo kan aku bingung. Ternyata dia ngomongnya arahnya tuh yang tak lihat itu ya ke arah yang warna hijau-hijau gelap itu. Aku intinya aku nggak terima rumahku udah dirusak, padahal aku di sini tuh ya menurut pengakuannya ya nggak tahu itu aku di sini tuh jaga udah lama kok malah tiba-tiba ada yang ngancurin rumahku. Aku tuh salah apa? Pohonku tuh salah apa? Terus akhirnya mungkin diam, yang gundul ini diam agak lama lah, sekitar 5-10 menitan. Akhirnya ya udah gini aja, dengan suara masih marah gitu. Nah Pak Ustadznya itu dipanggil, ini kue ini ya wes aku tak lu ngosok ini, tapi saben malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon aku njaluk sajen. Nah, sajennya nopo mawon, Mbah? Telur, nah kalau nggak salah ya, telur, terus dupo, kembang, kopi pahit, terus teh pahit kalau nggak salah, teh pahit, terus kayaknya sama ayam nyuwune ayam, tapi nggak tahu cemani atau ingkung gitu. Ingkung, pokok menek sampai kue ora, sampai kamu nggak ngasih. Ya titenono. Tek. Nggih, Mbah, sakniki sampun nggih wangsul mawon. Nah, terus si Mbah ini yang masukin tubuhnya si gundul ini langsung menghadap lagi ke kuburan. Pak Kiai, saya pamit pergi dulu nggih. Langsung bet. Nah, dari situ langsung si gundul ini lemes, Mas. Lemes, batuk-batuk. Tapi yang tak lihat pas kan bisa pakai senter itu, aku nggak tahu ya entah itu mulutnya yang berdarah atau itu darahnya itu keluar dari dalam, tapi keluarnya itu bercak, bercak jual. Dia sampai astagfirullah. Nah, aku cuma ngomong, kowe iki mendem iso nyebut tak ngene. Eling. Nah, akhirnya sampailah aku ke rumahnya Pak Dewas. Sekarang kamu mandi, kamu istirahat, minum teh panas. Nah terus kan si yang ngelompat ke kali itu kan ada 2 orang, yang satu adalah si gundul, yang satu si L ini. Tak tanya, L,
ini sebenarnya ada kasus apa kok bisa jadi kayak gini. Terus jadi gini Mas, sebelum Mas Wiro pulang itu jadi ada salah satu warga kita yang minta kalau pohon yang itu tadi yang dirobohkan itu tadi ditebang aja. Itu pohon yang katanya pohon cangkring, kita kan nggak tahu namanya, kayaknya di situ ngomongnya pohon cangkring. Yang jadi pohonnya itu kayaknya tuh ada duri-durinya gitu. Tapi ya kayak cangkrang itu ya Mas. Mungkin kayaknya buat penyembuhan itu loh, sakit cangkrangan katanya kan diolesin daunnya apa-apa. Nah, atau itu yang duri-durinya banyak. Iya. Itu kurang tahu apakah memang pohon itu atau bukan. Soalnya terus terang saya nggak begitu memperhatikan sih. Memang sering lewat, cuman nggak tahu kalau ada pohon itu. Karena pohon itu tuh sudah ada sebelum ibuku lahir. Lama banget. Udah tua ya. Dan itu katanya tumbuhnya tuh lama. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan gitu Om. Ya. Jadi intinya si warga kita ini minta sama orang, saya nggak tahu ya orang itu tuh memang penebang pohon atau bukan. Intinya minta itu tolong pohonnya dirobohin aja lah, takutnya mungkin tak pikirku tuh takutnya tuh kalau pas hujan angin atau apa, nah itu nutupin jalan pas ambruk gitu. Nah, tapi kok kan yang motong ini kan ternyata katanya tuh punya ya kelebihan juga, bisa berinteraksi jawab gini, katanya udah dikasih sajen tapi kok masih ngamuk. Yang di dalam ngamuk. Terus aku cuma bilang gini, berarti ya ada satu syarat mungkin yang kurang dipenuhi, terlewat atau apa, hingga akhirnya dia ngamuk-ngamuk. Dan ternyata setelah pohon ini ditebang, setelah sehari 2 hari setelah pohon ini ditebang, ternyata sebelum gundul saudaraku yang kesurupan, ternyata siang-siang sekitar jam 12 jam 2-an itu, sebelum aku ke situ tuh ternyata sudah ada orang siang-siang Om, itu orang lewat situ tahu-tahu ngeblank dan akhirnya teriak-teriak. Aku nyari yang warga, dia tuh nyari warga yang nyuruh motong itu siapa si gitu? M tadi itu sudah tahu Om. Sudah tahu, dia nyari namanya ini gitu. Iya. Tiba-tiba kan si M. Tetanggaku bilang, ini orang mana? Jadi memang itu ya yang kayak aku bilang itu jalur alternatif dari beberapa desa yang memang bisa lewat situ. Nah itu temanku yang lihat itu tuh nggak tahu ini orang mana, tahu kok aku nyari si M. Ya intinya cuman minta pertanggungjawaban itu. Tapi aku nggak tahu setelah itu dia sembuhnya kayak gimana. Gitu. Iya. Dia itu pengalamanku di desaku yang paling hardcore ya. Iya sih. Maksudnya sampai yang benar-benar lari. Itu. Tapi kok dibayangin emang serem banget sih. Maksudnya si Mas Gundulnya tadi ya. Mungkin Sobat Javanika kalau agak bingung membayangkan posisinya itu, mungkin bisa searching di Google gambar Garut kaca. Itu kebanyakan dia posisinya kayak gini dan gagahan. Gagahan atau posisi gagahan gitu. Itu. Kayak bersimpung nggak sih namanya Mbak? Bersimpung atau jengkeng gitu ya? Jengkeng. Kalau jengkeng. Oh iya dengar. Nah itu kan ya kalau di nalar ya Om, maksudnya itu lari pakai dengkul, satunya pakai dengkul loh. Itu bisa secepat itu dan luka nggak Mas? Nggak ada, nggak ada, utuh Mas. Itu orangnya masih hidup sekarang. Ya alhamdulillah ya. Tapi itu apa ya? Sebenarnya itu di luar nalar sih, karena ketika meskipun ada entitas di dalam tubuhnya Mas Gundul kan gesekan dengan aspal, dengan semen kan sangat banyak. Iya. Iya, itu sebenarnya konsepnya sama kayak orang memiliki kekebalan Mas, Mbak. Kekebalan dari senjata ya, baik tumpul ataupun senjata tajam. Jadi bukan dirinya menguasai. Secara logika kan ketika orang kesenggol gini aja kan lecet ya. Tapi saat ada entitas yang menguasai tubuhnya dengan energinya, itu tercover. Ajaib gitu. Dan memiliki energi ataupun tenaga yang luar biasa. Double ya. Iya, bahkan loncat, lari yang cepat, dibopong sangat berat itu karena energi-energi yang menyelubunginya. Seperti halnya orang yang mengamalkan ilmu tertentu untuk tujuan tertentu, seperti halnya untuk kekebalan. Jadi ketika digini, nggak bisa gini atau jatuh dari atap atau apa itu nggak ada luka ya karena ada selubungnya. Nah ketika pegangannya ini diambil atau sesuatu yang disisipkan atau yang nyurupi itu diambil ya kembali ke normal lagi.
Tapi kan ya sebenarnya agak unik ya, karena kan si sosok ini tadi kan sebenarnya pengen mengambil nyawa, tapi masnya yang Mas Gundul ini malah nggak lecet sama sekali gitu. Itu berarti bukan proteksi ya Om, keahlian dari si makhluk ini otomatis aja. Iya. Mengambil nyawanya kan nggak terus dicelakai dengan kayak gitu Mbak. Bisa nanti kayak loncat ke sungai itu sebenarnya. Atau merusak raga secara langsung dari dalam tubuh, gitu. iya, atau seperti halnya terjun ke sungai yang alirannya deras, menabrakkan ke kendaraan, atau bisa perilaku untuk mengakhiri hidup sendiri. Itu jadi entah mentalnya diserang gitu. Iya, mentalnya. Jadi diambil secara sugesti ataupun secara kecelakaan, bukan terus entitas ini membunuh mengambil, nggak bisa. Gitu. Iya. Tapi itu kan tadi sempat Mas Wiro bilang bahwa setelah diginiin hidungnya gerakannya beda tuh. Iya. Itu sosoknya sama nggak? Beda. Ini sosoknya seperti entitas melata. Jadi terkadang orang mediumisasi atau kerasukan atau kesurupan itu tubuh kita ini kan unlimited ya, tergantung yang ngisi siapa. Ketika dikeluarkan softwarenya ataupun prosesnya itu akan berganti ke siapa yang lebih dominan di situ. Gitu. Bahkan bisa satu orang 7 bahkan belasan, terus terjadi kerasukan massal ketika ingin yang menyembuhkan itu nggak memiliki satu kemampuan atau keahlian dalam bidangnya, atau dalam kondisi pikiran kosong atau badan yang capek, itu bisa nyetrum pindah. Bisa. Tapi dua-duanya berasal dari pohon yang ditebang tadi atau beda? Iya, sebenarnya hampir sama, dan bentuk dari pohon itu kan ini seperti menyampaikan orasi ataupun aspirasi mereka. Ya, bahwasanya ketika rumah saya ini mau ditebang atau mau dirusak ataupun mau dipindah, direlokasi, harus ada komunikasi. Kita mau dikemanakan setelah ini, karena kan ini kasarnya digusur ya. Iya. Nah, bagaimana cara menyampaikan jika di situ tidak ada praktisi dengan cara masuk atau merasuki? Nah, kenapa orang ini bisa dirasuki? Karena dalam kondisi tadi mandem atau mabuk gitu, karena alam bawah sadarnya lebih dominan, atau cara berpikir jernihnya sudah tidak bisa, sehingga mereka gampang untuk masuk. Selain orang melamun, atau perempuan yang sedang datang bulan, atau juga lagi kosong pikiran, atau memang dia sudah menjadi mediator, itu pun bisa. Oke. Berarti ini makhluk-makhluk astral yang di pohon itu tuh ini ya, mencoba mencari keadilan ya. Ya kayak bukunya KTJ yang mau terbit ya Sobat Javanika. Judulnya Setan-Setan Menggugat. Kalau kalian belum PO silakan PO. Infonya ada di sosial medianya KTJ. Oke. Nah, balik lagi nih. Kalau tentang yang jadilan, aku penasaran sih, soalnya tadi kan sempat sebelum melata ya, merayap deh kok melata. Itu tiba-tiba saudara adiknya Gundul si Bambang ini dia megang sini. Hidung gini langsung tek gitu tuh. Itu langsung ngikutin. Nurut ya. Nurut. Walaupun masih kesurupan gitu. Nah, kalau itu tuh memang ibaratnya ilmu khusus di jadilan atau malah secara general untuk kesurupan Om? Iya, itu khusus, perlakuan khusus gitu. Mungkin ada beberapa titik di tubuh ini yang menjadi pintu untuk kerasukannya. Misal ada yang di jari, di jempol, ada yang di sini atau di ubun-ubun, itu salah satu titik. Jadi ketika mungkin di sini pergantian ataupun menarik ya entitas tersebut sehingga nurut dengan pawangnya. Itu ada praktisi kalau untuk ini. Jadi kalau kerasukan atau kesurupan atau mediumisasi itu tentunya berbeda. Kerasukan dan kesurupan ini liar. Liar, jadi dia masuk keluar, jadi kayak kesurupan massal kasusnya. Tapi kalau mediumisasi itu ada dua. Mediumisasi yang memang ada perantara atau yang dia bisa dirinya sendiri. Contohnya kalau dalam kesenian ini ada pawangnya atau ada perantara yang memasukkan, mengeluarkan dan mengatur. Tapi kalau misal kayak saya mencoba untuk mediumisasi, berarti saya sendiri. Gitu, bisa memasukkan, bisa mengeluarkan, tapi terkadang over control jika itu sudah maksimal ataupun sudah overload gitu ya. Jadi dalam hal ini mediumisasi sih lebih tepatnya, menggunakan energi dari entitas astral untuk dimasukkan ke dalam tubuh untuk medianya, yaitu mediator. Itu untuk berkomunikasi kalau di sini, untuk berkomunikasi. Jadi menggunakan komunikasi dua arah secara verbal, jadi tidak menggunakan secara rasa ataupun secara batin. Nah, berarti ya tadi itu adanya Mas Gundul ya Mas yang melakukan itu. Berarti memang ya beliaunya tuh sebenarnya memang bisa ada sesuatunya lah. Nggak tahu ya dia bisa apa enggak.
Cuman setahu saya ya dia kayaknya suka main jadilan. Kayaknya mungkin dia tahu prakteknya atau gimana saya nggak tahu ya. Mungkin tiba-tiba aduh. Iya, apa ini mbak apa ke? Yo, pas jadilan ngono. Oh, Iya. jadi nambah ilmu lagi. Nurut. Iya. Langsung Terus, menurut ini. Om, Iya. ada aku punya pertanyaan yang tak lihat yang api hijau itu. Iya, iya. Itu bener api kepala atau apa gitu? Yang saya Oh bukan mas, itu bukan. itu bisa banaspati, bisa Tapi warnanya hijau. hijau, gitu. ya kan mengikuti warna api, berarti lebih tua dia. Oh. Kalau warna kita ngelihat korek itu, Hah? semakin keluar kan lidahnya warnanya semakin orange atau merah. Semakin Oh ke, iya. semakin ke Logis, dalam oke. kan ada spektrum warna api. Iya. Oh. Jadi ada merah, kemudian jingga, kuning, hijau, biru sampai hitam. Semakin mendekati tengah, Iya. sumbu itu kan warnanya hitam atau nggak kelihatan. Oh. Nggak bisa dibayangkan. Kalau ada banaspati itu kan api tuh energi utamanya. Iya. Yang dia warnanya itu merah itu berarti paling muda. Oh, Yang nggak iya. kelihatan waktu terbang berarti warnanya hitam atau paling kuat. Karena api paling panas itu api yang warnanya hitam. Warna hitam. Ya. Amaterasu gitu. Ya benar mas, Amaterasu. benar. Jadi yang jenengan lihat itu yang sudah lebih tinggi stratanya berdasarkan warna. Karena Oh, iya. ada yang terbang warnanya biru, bahkan yang warnanya hitam yang sudah benar nggak kelihatan, jadi cuma kobaran aja. Oh iya. Itu. Berarti memang api Amaterasu itu ya ada ya kayak di film-film. Iya, iya. Oh, Kalau iya, gitu nanti jenengan habis ini ngamati kompor gas atau korek gas toh. Semakin sih, mendekati tengah kan hilang. Iya. Itu api yang paling panas, Mas. Semakin keluar lidahnya itu semakin warnanya terang. Berarti itu yang paling muda. Nah, sekarang kalau lihat banaspati warna merah terbang itu berarti masih muda. Tapi kalau yang terbang warnanya hijau ataupun warnanya biru Itu berarti semakin tua gitu. tua. Tapi kalau yang sosok banaspati hijau tadi Om, itu kan si yang masuk ke Mas Gundul tadi kan nyebutnya Kiai itu, Pak Kiai itu, Mas. Itu siapa sih sebenarnya sosok hijau itu? Kalau bilang ngaku itu kan mengaku tuh Mbak, Kiai atau Nyai itu belum tentu ini pemuka agama. Kiai atau Nyai itu kan sebutan Sesepuh, kan. orang yang dituakan. Iya, bisa misal banaspati nggak semuanya negatif loh. Ya. Misal warnanya tadi yang merah terang atau orange itu yang dimanfaatkan orang untuk pengirim-pengirim. Iya, santet dan Santet. sebagainya. Tapi yang warna-warna tua ya tetap dewasa atau tetap petik. Menep. Menep, Bukan nggih. menep. Mungkin beliau ini tinggal di pohon yang dimaksud atau sesepuh kampung yang dimintai bantuan kemudian Kemungkinan. menyampaikannya ke situ. Iya. Ya, berarti salah satu penghuni kampung itu juga ya, cuman Iya. levelnya lebih tinggi daripada yang di pohon. Lebih sepuh lah, lebih tua gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi maluranya juga bisa. Gitu. Iya. Terus untuk yang sajen tadi Mas, itu sampai sekarang masih nggak? Yang Kan tadi oh iya. Itu setelah itu kan aku pulang ke Jogja lagi. ya. Terus suatu waktu itu aku pulang ke Magelang, udah di Jogja, terus beberapa waktu aku pulang lagi. Gimana? Udah dipasang sajen belum? Udah kemarin sama Mbah ini. Oh ya oke. Nah terus berjalannya waktu, kayaknya udah nggak dipasang lagi, tapi Oh iya. nggak tahu alasannya kenapa, nggak tahu, aku juga nggak nyari tahu sih. Tapi oh yaudah mungkin sudah masalahnya sudah clear atau gimana. Gitu. Ya udah. Tapi aman sentausa atau di situ sekarang? Aman-aman saja sih. Untuk saat ini ya aman-aman saja, nggak ada apa-apa. Oke, nah itu kayak persajenan gitu tadi Om. Kapan kita memutuskan untuk berhenti memberikan? Wah, kalau untuk berhenti ini tentunya mengikuti petua setempat, Mbak. Karena sesaji itu kan dimana sesuatu yang disajikan. Bisa tujuannya ini untuk sedekah alam ataupun sedekah bumi. Ya. Gitu. Jadi konteksnya kita lihat dulu. Kalau sesajian itu memang dimaksudkan untuk hal-hal memberi makan entitas, itu pasti harus dikomunikasikan. Untuk berhenti ya. Tapi kalau tujuannya untuk sedekah bumi, ya kita sedekah terus. Dan itu niatnya adalah keikhlasan kita, mau kapan atau mau berhenti. Terkadang ada yang disalahartikan ketika memberikan sesaji itu seperti menghidupi atau memelihara. Ya ini sebenarnya satu pemahaman yang tidak semuanya salah juga tidak semuanya benar. Jadi kita mengikuti konteks yang ada di setempat aja. Ya memang karena
memang ada beberapa orang yang memberikan sajian untuk sedekah bumi itu tadi. Iya, iya. Tapi untuk konteks yang di desanya Mas Wiro ini mungkin Mbah J atau si Mbah yang jadi PIC untuk ngasih sajian mungkin sudah ada komunikasi lebih lanjut ke sosok tadi, jadi kayak Mungkin. oh ya udah berhenti. Oke. Ini kayaknya udah cukup dulu ya obrolan santai kita hari ini bersama Mas Wiro. Terima kasih Mas Wiro sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi. Makasih juga Om Hao untuk Sama-sama bersahabatnya. semuanya, Mas Wiro. Saya juga makasih buat Mbak E sama Om udah Umi. dikasih kesempatan untuk ngobrol juga. Sama-sama, Mas. Sharing-sharing. Iya, sama-sama. Sama-sama. Oke, mungkin kita sudahi dulu ya untuk hari ini. Om Hao ada pesan yang mau disampaikan? Iya, tentunya kita menjaga perilaku dan sikap ya, serta kondisi. Perilaku dan sikap ini kita paham, kita datang ke daerah mana, tentunya memiliki satu budaya dan hukum adat setempat yang tidak tertulis tapi dipatuhi. Kemudian kondisi dan keadaan. Jadi kalau kondisi kita, maaf ya sedang hilang sadar ya karena minuman gitu, ataupun kita sedang berbicara mengumpat yang tidak baik di suatu tempat yang dikeramatkan atau angker, itu harus kita pikir lagi gitu, karena terkadang dari kesadaran yang kurang itu entitas bisa masuk untuk menyampaikan sesuatu hal yang tidak sesuai, sehingga dimanapun kita berada, terlebih tempat itu keramat atau disakralkan, ya kita anggap tempat ini angker, ya kita kula nuwun, atau berkata menjaga perilaku dan kata-kata yang keluar gitu. Kalaupun mau tahu tempatnya untuk hal-hal yang negatif itu kita juga harus tahu gitu ini di mana. Dan yang terakhir, kita juga menyikapi ini karena hidup berdampingan ya, kita saling menghormati aja Mas. Bukan berarti takut, tetapi menghormati. Karena sesama makhluk ciptaan Tuhan, insya Allah kita kemana-mana akan diberikan keselamatan dan juga kesejahteraan. Amin. Amin. Betul sekali. Terima kasih Om Hao. Sama-sama. Ya, terima kasih juga buat Sobat Javanika yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Untuk Sobat Javacil ya, juga dapat menonton tayangan kami Dongeng Tanah Jawa. Jadi sebelum nonton Kisah Tanah Jawa tentunya, dengan mendukung kita semuanya, baik Kisah Tanah Jawa dan Dongeng Tanah Jawa, yaitu dengan subscribe, nyalakan lonceng, notifikasi, dan juga komen, memberikan masukan, kritik, dan saran. Tentu share sebanyak mungkin dan like. Oke, akhir kata, kita tidak lupa kita ucapkan untuk Gudang Digital yang sudah memberikan dan memfasilitasi kita untuk syuting pada kesempatan kali ini. Dan bagi teman yang memiliki hobi fotografi dan juga videografi, dapat memperoleh piranti dan juga peralatan-peralatan videografi dan juga fotografi di Gudang Digital. Dan kalau sudah belanja capek, bisa mampir ke Gudang Kopi untuk menikmati secangkir kopi yang mantap. Betul. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sakum dumadi.